Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bukan Sejarawan. Kali ini kita akan membahas tentang konflik Palestina dan Israel. Mari kita bahas berikut ini. Pada tahun 1967, koalisi tiga negara Arab yakni Mesir, Suriah, dan Yordania dikalahkan oleh Israel dalam perang yang disebut dengan Perang 6 Hari. Perang 6 hari tersebut mengakibatkan Israel mampu menguasai tepi barat, jalur Gaza, dan semenanjung Sinai. Di Suriah sendiri, Israel berhasil merebut dataran tinggi Golan sehingga ketiga negara Arab ini mengalami kerugian wilayah yang sama-sama dianeksasi oleh Israel. Dataran tinggi Golan, tepi barat, dan Gaza tidak pernah kembali kepada bangsa Arab, sedangkan Sinai itu berhasil diambil alih kembali oleh pasukan Mesir pada saat Perang Yom Kippur. Perang Yom Kippur ini terjadi pada tahun 1973 yang berakhir dengan kekalahan pasukan Mesir. Namun pasukan Mesir berhasil mengambil alih kendali atas Sinai. Nah, perang ini menandakan kemunduran bagi negara-negara Arab yang setelah itu Mesir pada tahun 1978 mengadakan perjanjian di Camp David, lalu Yordania yang diam-diam mengadakan pembicaraan damai dengan Israel yang terselesaikan pada tahun 1994, lalu Suriah itu mengadakan genjatan senjata dengan Israel sampai setidaknya dataran tinggi Golan dikembalikan kepada Suriah. Lalu hingga saat ini tidak ada satupun negara-negara Arab yang berani untuk menyerang Israel kecuali Lebanon atau Hizbullah yang mengadakan perang dengan Israel pada tahun 2006 lalu. Nah, setelah itu perdamaian antara Israel dan negara-negara Arab sudah tidak bisa diperdebatkan lagi, dan Israel sebagai negara dengan Palestina yang ada di dalamnya itu kelihatannya sudah tidak bisa diotak-atik lagi. Dan orang-orang Palestina sendiri sejak awal pembentukan negara Israel sudah menentang pembentukan negara ini dan mencoba sebisa mungkin untuk mempengaruhi negara-negara Arab untuk membantu mereka. Tapi nasib Palestina sendiri setelah perang 6 hari tersebut menjadi makin kabur. Nah, fenomena Hamas sebenarnya fenomena yang sangat baru setelah Hamas yang ideologinya adalah ideologi perlawanan bersenjata itu memenangi pemilihan umum di Gaza. Nah, setelah itu Fatah atau PLO ini hanya berkuasa di tepi barat saja. Nah, kekuasaan Hamas di Gaza ini sendiri menyebabkan Israel memblokade jalur Gaza dan menetapkan Hamas sebagai organisasi teroris. Ya, Fatah ini sendiri yang diketuai oleh Yasser Arafat dulu pernah mengadakan perjanjian-perjanjian perdamaian dengan Israel di Oslo, perjanjian yang terkenal sebagai perjanjian Oslo itu, lalu menerima solusi dua negara, tapi setidaknya kemerdekaan yang diperjuangkan oleh Yasser Arafat ini belum menjadi kenyataan karena sampai sekarang Palestina masih diganggu oleh Israel dengan membangun pemukiman-pemukiman ilegal, utamanya di sekitar Al-Quds atau Masjidil Aqsa. Nah, kejadian kemarin tentang kompleks Sheikh Jarrah itu kompleks yang penuh dengan orang-orang Palestina ditutup oleh Israel memicu kemarahan dari Hamas sehingga Hamas pun melontarkan roket-roket yang sangat banyak yang bisa mencapai Tel Aviv dari Gaza. Serangan-serangan Hamas ini memicu serangan militer yang sangat intensif dari Israel sendiri yang menyebabkan perang terjadi. Nah,
perang ini sendiri di Indonesia, di kita sendiri, ternyata banyak yang kontra. Banyak yang kontra bukan dengan Israel tapi dengan Hamas. Ada yang berkata bahwa Hamas haus kekuasaan sehingga mengorbankan nyawa penduduk Gaza. Banyak juga yang menyalahkan Hamas kenapa bermain api dengan Israel dan menembakkan rudal-rudal atau roket-roket ke arah orang-orang atau penduduk-penduduk sipil dari Israel. Nah, mereka tidak tahu bahwa menurut Gaza sendiri, Masjidil Aqsa itu adalah garis merah bagi mereka yang diklaim sebagai ibu kota dari Palestina itu. Sedangkan Fatah sendiri hanya mampu melakukan protes di dunia internasional dan melakukan lobby-lobby ke Badan Keamanan PBB. Lobby-lobby di PBB itu tidak mampu menunjukkan kekuatannya karena Amerika memveto setiap resolusi yang dikeluarkan oleh negara-negara di PBB. Dalam hal ini Fatah tidak mempunyai kekuatan apapun selain melakukan demonstrasi-demonstrasi yang menentang pengambil alihan kawasan pemukiman Sheikh Jarrah tersebut. Akhirnya, karena Hamas sendiri telah ditetapkan oleh beberapa negara Eropa dan juga Amerika sebagai organisasi teroris, maka Hamas dianggap tidak layak untuk mewakili orang-orang Palestina untuk melawan Israel. Menurut para netizen yang berpikiran seperti itu, menganggap bahwa Hamas ini hanya mengejar kekuasaan dan tidak memikirkan orang-orang Palestina yang menjadi korban di Gaza. Menurut saya, pemikiran para netizen itu sepenuhnya tidak benar. Kenapa? Ada beberapa aspek yang mereka lupakan di sini karena ketidaktahuan para netizen, khususnya generasi milenial dan generasi Z tentang apa sih sejarah antara Palestina dan Israel dan bagaimana Indonesia melihat hubungan antara Palestina dan Israel. Nah, negara kita mendukung Palestina karena Palestina itu adalah salah satu negara yang dulu di bawah protektorat Inggris itu yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Ada salah seorang Grand Mufti Palestina yang saat itu menyampaikan dukungannya kepada Bung Hatta dan menyampaikan kepada dunia internasional bahwa Palestina itu mendukung berdirinya Republik Indonesia. Itu jauh sebelum Israel memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1948. Nah, karena ketidaktahuan ini, jadinya para netizen tersebut salah kaprah dengan menganggap bahwa Hamas ini sebagai pemberontak atau sebagai pihak yang mencari kekuasaan dengan memanfaatkan penduduk sipil. Karena bisa kita bayangkan, Israel tidak pernah menganggap orang-orang Palestina itu sebagai warga negaranya. Dan Israel sendiri berusaha untuk tetap memblokade Gaza dan menganggap Gaza itu bagian dari Israel. Sehingga Gaza tidak bisa berkembang dan tidak bisa menjadi sebuah wilayah yang merdeka. Bayangkan saja Mesir dipaksa oleh Israel dalam lobby-lobby politiknya untuk menutup dan membatasi akses bantuan ke Gaza. Sehingga banyak dari masyarakat Palestina yang tinggal di Gaza ini kelaparan, tidak mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan yang layak, sehingga mereka perlu dibantu. Dan di Gaza sendiri, bagi orang-orang yang tidak tahu bahwa mata uang mereka itu masih menggunakan mata uang shekel. Artinya, Gaza itu secara de facto memang dikuasai oleh Hamas, tapi secara de jure masih masuk dari negara Israel. Nah, jadi kalau dibilang perjuangan Hamas menjerumuskan bangsa Palestina ke dalam kekacauan, itu sepenuhnya tidak benar. Jadi sampai sekarang
pertentangan antara Israel dengan Palestina itu sebenarnya perang, arti perang urat saraf. Jadi di Yerusalem itu sendiri orang-orang Palestina mendapatkan diskriminasi. Nah, dan tanah-tanah di sekitar Yerusalem Timur itu mulai diambil alih oleh para pemukim Yahudi garis keras yang mendambakan Masjidil Aqsa itu sebagai kuil David, kuil Sulaiman. Nah, apakah ini tidak diketahui oleh para netizen tersebut sehingga pro terhadap Israel? Nah, kesimpulannya bahwa yang pertama, para netizen ini tidak mengetahui sejarah bahwa pertentangan antara Palestina dan Israel ini tidak melulu soal agama, yakni perebutan Masjidil Aqsa, karena Masjidil Aqsa itu awalnya di bawah kendali Yordania. Masjidil Aqsa itu atau tepi barat itu, Yerusalem Timur itu di bawah kendali Yordania sampai pada perang 6 hari itu. Nah, setelah itu Yordania kehilangan Yerusalem Timur dan tepi barat, lalu mereka tidak bisa lagi merebutnya kembali. Dan Israel sendiri itu tidak semuanya adalah faksi-faksi yang radikal seperti yang ingin tinggal seluruhnya di Yerusalem, tapi ada juga yang sekuler, ada juga faksi-faksi Arab Palestina Israel yang tinggal di Israel tapi memiliki etnis Arab yang berjuang demi kesetaraan warga negara di dalam Israel. Sehingga konflik ini adalah konflik antar bangsa yang ingin mempunyai negara sendiri. Jadi tidak melulu harus didasari oleh agama. Nah, dan yang tidak diketahui oleh banyak orang sekarang ini adalah bahwa orang Arab Palestina itu tidak semuanya beragama Islam, tapi ada juga yang beragama Kristen seperti yang tinggal di Nazaret atau di Bethlehem. Nah, orang-orang Palestina di sana banyak sekali yang beragama Kristen. Jadi yang ditindas di sini tidak hanya orang Arab yang beragama Islam, tapi juga orang Arab yang beragama Kristen. Jadi tidak masuk akal jika orang Indonesia apapun agamanya mendukung Israel sebuah negara atas dasar agama. Selain itu, kenapa dukungan dari para netizen yang pro dengan Israel ini tidak masuk akal? Karena perlawanan Hamas di Gaza ini bisa dibandingkan dengan perlawanan bangsa Indonesia dahulu melawan penjajah Belanda. Karena penjajah Belanda sudah menganggap bahwa Indonesia ini sebagai tanah kekuasaannya dan tidak hendak keluar dari Indonesia. Sehingga kita sebagai bangsa yang baru merdeka ketika itu harus mempertahankan kemerdekaan, sehingga muncullah tentara rakyat yang bernama TRI, lalu berubah menjadi TNI, lalu ada tentara-tentara milisi-milisi yakni Hizbullah, Sabilillah, dan tentara-tentara lainnya. Milisi-milisi ini apakah tidak dianggap sebagai pejuang kemerdekaan Indonesia? Tetap dianggap, sehingga kita bisa membandingkan konflik Israel dan Palestina dengan konflik bangsa Indonesia, sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah Belanda pada masa lalu. Sejatinya perlawanan bangsa Palestina ini hanyalah menuntut kemerdekaannya dan menuntut keadilan bagi suatu bangsa, karena setiap bangsa memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri, dan bangsa Palestina sudah memiliki cukup syarat untuk menjadi sebuah negara dan mampu menentukan nasib mereka sendiri. Nah, selain itu, dukungan yang membabi buta terhadap Israel ini datang juga dari akun-akun yang tidak jelas. Ya, saya membaca bahwa di beberapa komentar di
di YouTube di atas berita-berita tentang Gaza ini memprovokasi dan membandingkannya dengan Pilpres 2019. Nah, ini yang sangat kita sesalkan, kenapa ada orang yang membandingkan Hamas dengan Pilpres 2019, di mana ketika Prabowo itu kalah dalam pemilu, beliau mendeklarasikan kemenangan, dan itu disandingkan dengan Hamas yang ketika itu mendeklarasikan kemenangan setelah gencatan senjata dengan Israel. Dibandingkan keduanya, saudara, perbandingan ini tidak tepat dan tidak adil, karena Indonesia adalah negara dengan demokrasi terbesar di dunia yang segala drama demokrasi itu tetap ada. Sementara Hamas adalah satu organisasi yang memerintah wilayah yang semi otonomi, yang resisten, yang melakukan perlawanan dari dulu secara bersenjata. Nah, perlu diingat bahwa Hamas adalah organisasi perlawanan bersenjata. Tidak mungkin Hamas melakukan perlawanan secara lembut seperti yang terjadi di tepi barat. Sehingga ketika Hamas merespon penyegelan pemukiman Sheikh Jarrah dan penyerangan Masjidil Aqsa dengan roket-roket, itu bisa dikatakan sebagai taktik politik untuk memaksa Israel mengalihkan perhatiannya dari Masjidil Aqsa ke Gaza. Nah, ibaratnya di sini ada taktik militer dari Gaza. Gaza ibaratnya mengorbankan dirinya demi menjaga Masjidil Aqsa dan menjaga kawasan-kawasan di sekitarnya dari pendudukan-pendudukan ilegal, dan memaksa masyarakat dunia melihat kekejaman-kekejaman yang dilakukan oleh pemerintah Israel yang sebagai negara yang sah menyalahgunakan wewenangnya, yang seharusnya solusi dua negara itu segera terjadi. Malahan Israel melegalkan penduduk-penduduknya untuk tinggal di kawasan-kawasan milik orang-orang Palestina, sehingga ketika Gaza mengumumkan kemenangannya akibat gencatan senjata yang berhasil dinegosiasikan dengan Israel, ya wajar ketika Hamas mengumumkan bahwa ia menang, karena secara militer Hamas ini tidak sebanding dengan Israel. Dan ketika Hamas mampu menekan Israel dengan perjanjian-perjanjian yang tidak dipublikasikan tentunya, maka ini adalah suatu kemenangan bagi Hamas dan kemenangan bagi Palestina. Karena Hamas kita lihat cuma memiliki roket-roket yang ditembakkan ke arah Israel, dan Israel pun memiliki Iron Dome. Jadi kebanyakan roket-roket Hamas itu dicegat oleh Iron Dome. Nah, ketika misalnya kita menyalahkan Hamas untuk karena Hamas menargetkan warga sipil Israel, maka ini juga suatu pernyataan yang berat sebelah, karena Hamas tidak memiliki kemampuan untuk bertempur langsung, menyerang langsung ke dalam Israel, sedangkan Israel itu mampu untuk menyerang langsung wilayah Gaza. Kenapa Israel tidak mampu langsung melakukan invasi militer ke dalam wilayah Gaza? Karena Hamas beserta sayap-sayap militernya mampu menghadang serangan Israel tersebut, dan Israel juga takut dianggap melakukan kejahatan perang di Gaza. Jadi bagi orang-orang yang masih pro dengan Israel, kesimpulannya baca lagi sejarah. Bagaimana sejarah Israel dan Palestina, dan bagaimana sejarah penjajahan Belanda di Indonesia, dan bandingkan keduanya, maka niscaya kita yang berpikiran dan berakal sehat mampu untuk melihat bahwa ini adalah sebuah penjajahan. Lalu bagi para netizen yang masih pro dengan Israel,
perlu diketahui bahwa Israel adalah suatu negara yang apartheid, yang mementingkan ras Yahudi dibandingkan etnis-etnis yang lain di wilayahnya. Sehingga apa untungnya kita membela Israel? Karena Israel toh juga tidak akan membela kita dan tidak akan menganggap penting kita sebagai ras yang dianggap ras bukan pilihan Tuhan, dan itu tertera di dalam agama mereka. Yang terakhir adalah alasan mereka yang secara membabi buta mendukung Israel adalah alasan politis dan pragmatis, yakni menimbulkan kembali pertentangan antar etnis, pertentangan agama di Indonesia. Karena orang-orang radikal dan fundamentalis itu akan sangat mudah sekali untuk marah jika mendengar orang mendukung Israel. Orang-orang Islam yang sumbu pendek ini akan serta-merta menyalahkan agama lain. Saya yakin bahwa sebagian besar orang Indonesia tetap mendukung Palestina. Dan isu-isu seperti ini tidak akan merubah posisi kita, posisi negara Indonesia dan masyarakat Indonesia. Semuanya tetap akan mendukung Palestina sampai Palestina merdeka. Dan saya mohon maaf apabila kata-kata saya ada yang menyinggung perasaan. Tetap bagi kita sebagai orang Indonesia, mendukung Palestina adalah sebuah kewajiban kita. Bagi kalian yang suka channel ini, mari like, subscribe, dan share channel ini kepada orang-orang terdekat kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.